Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibiwai mardutillah wali ajli sa'adati wassalamah bisiri asroril fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur yang kesekian kalinya saya bisa bersilaturahim di mushola Telkomsel ya, namanya mushola At-Taqwa, gedung Telkomsel Renon Denpasar Timur ya. Untuk menguatkan beberapa pemahaman karena setelah paham maka melangkah itu dengan pasti. Tapi kalau tidak paham itu sering bertanya-tanya, ini benar apa enggak, ini benar apa enggak. Kalau bertanya-tanya benar apa enggak, pertanyaan yang muncul berikutnya, ibadah saya ini diterima apa enggak. Begitu kita ini bertanya-tanya ibadah saya ini diterima apa enggak, maka itu yang ditunggu-tunggu oleh setan. Jadi setan itu menunggu-nunggu supaya manusia itu ragu ibadahnya diterima apa enggak. Jadi yang namanya yuwaswisu fi sudurinas. Nah, yuwaswisu itu membuat was-was di dalam hati manusia. Nah, yuwaswisu fi sudurinas yang membuat was-was dalam hati manusia itu provokatornya adalah setan. Kalau kita masih bertanya-tanya ibadah saya ini diterima apa tidak, bagus apa tidak, sesungguhnya kita ini sedang berlagak sombong. Emang kamu nabi gitu ya, meyakini kalau amalnya itu diterima. Terus kita ini tugasnya adalah berbuat berdasarkan keyakinan. Berbuat berdasarkan keyakinan, berdasarkan ilmu. Selebih dari itu ya sudah, itu kemampuan kita. Jadi jangan masih ada diterima apa enggak, diterima enggak. Jadi muncul keraguan itu karena tidak cukup pemahaman. Sehingga nanti beberapa ke depan ini kita hanya mau menguatkan pemahaman-pemahaman yang sehingga kita ini berbuatnya itu menjadi lebih mantap gitu ya. Lebih yakin. An Hafsata zaujin Nabi. Dari Hafsah istri Rasulullah radhiyallahu anha. Hafsah ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu bersabda, malam yujmi'i syama qoblal fajri, siapa yang tidak membulatkan tekad berniat puasa qoblal fajri, sebelum fajar. Sebelum fajar itu artinya sebelum subuh. Sebelum subuh kok tidak membulatkan tekad, tidak ada kebulatan tekad, lalu setelah subuh dia puasa. Puasa ini maksudnya puasa wajib, puasa Ramadan. Fala siyamalahu, maka ya sama saja dia tidak berpuasa. Karena sebelum fajar tidak membulatkan tekad. Membulatkan tekad ini yang disebut dengan niat. Jadi kalau mau niat puasa wajib, niatnya harus dilakukan sebelum fajar.
sebelum kumandang azan subuh. Mulainya sejak terbenam matahari kemarin ya. Sejak terbenam matahari itu seseorang harus sudah ada membulatkan tekad, berniat. Para ulama sudah sedemikian baik ya mengajari kita ini, yang diajarkan kepada kita kalau niat puasa wajib itu nawaitu shauma ghadin. Nawaitu aku berniat shauma ghadin, puasa besok pagi, besok hari. Ghadin itu besok hari. Kenapa mengatakan sayangnya karena tidak pakai bahasa Indonesia, jadi kita itu hanya akrab di telinga tapi nggak akrab di pemahaman. Nawaitu shauma ghadin. Coba pakai bahasa Indonesia, saya berniat puasa untuk hari besok. Hari besok itu harus diucapkan sebelum subuh. Karena yang namanya siang itu hitungannya subuh. Kalau belum subuh itu namanya masih malam. Begitu sudah kumandang subuh, walaupun masih gelap, namanya sudah siang. Sudah siang. Jadi siang dan malam batasannya itu adalah subuh. Sehingga sholat tahajud itu asal belum masuk waktu subuh ya masih bisa tahajud karena masih malam. Jadi yang diucapkan nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa hari esok, khusus untuk puasa fardu, puasa wajib. Kalau nggak ada niat sebelum fajar ya fala siyamalahu, maka tidak ada pahala puasa baginya itu. Jadi niat puasa itu harus diinapkan, harus dimalamkan. Tidak boleh mendadak ya. Aman naflu, adapun puasa sunat, fatakfi niyatuhu qabla zawal, maka cukuplah niatnya itu bisa dibulatkan, niatnya itu qabla zawal, sebelum masuk duhur. Sebelum masuk duhur, jam 8 mau sarapan, tidak ada beras, begitu beli beras gasnya habis. Nah, begitu beli gas ada, kompornya dipinjam tetangga misalnya ya. Jadi didatangi ke rumah tetangga, tetangganya pergi itu ya. Jadi akhirnya dia puasa. Nah boleh ya. Jadi niat puasa sunat itu mendadak boleh qabla zawal, sebelum duhur. Bisarti ala yasbiqoha manaful lisaumi, dengan syarat tidak didahului oleh yang membatalkan puasa. Dengan syarat tidak didahului oleh hal yang membatalkan puasa. Mau sarapan nggak ada beras, nggak ada nasi, tapi tadi jam 6 itu sudah ngopi itu ya. Sudah ngopi tapi belum sarapan. Mau sarapan kok nggak ada. Kalau begitu puasa saja. Itu kasep ya. Apa kasep itu apa? Sudah kedahuluan minum kopi tadi itu ya. Sudah kedahuluan minum kopi. Jadi dengan syarat tidak didahului oleh hal-hal yang membatalkan puasa. Aisyah menceritakan bahwa dakhala alayyan nabiyyu, Rasulullah menghampiri kami dzata yaumin, di suatu hari. Faqala hal indakum syai'un, wahai Aisyah, apakah di sisimu ada makanan? Maksudnya Rasulullah itu mau sarapan. Qulna la, kami katakan kepada beliau, la wahai Rasul, sepuntene, sepurone, I am sorry itu ya. La, tidak ada. Begitu Rasulullah mendengar kalau Aisyah itu tidak ada makanan di pagi itu, fa ini idzan shaimun. Ya kalau begitu sekarang aku berpuasa. Fa ini idzan shaimun. Kalau begitu sekarang aku berpuasa. Nabi itu mengatakan begitu. Ini idzan shaimun. Kalau begitu aku sekarang berpuasa. Karena Rasulullah mengatakan idzan shaimun, kalau begitu aku sekarang berpuasa,
Nabi mulutnya itu mengucapkan seperti itu, maka diterjemahkan niat puasa itu disunatkan disuarakan. Disuarakan karena Rasulullah juga menyuarakan itu. Tidak begitu Aisyah bilang ada makanan enggak ada. Enggak begitu Rasulullah, enggak begitu ya, tapi kul fa ini idzan shaimun. Kalau begitu aku sekarang berpuasa. Jadi bukan mengada-ada kalau orang dibimbing untuk berniat puasa itu dengan melafalkan. Karena Rasulullah juga melafalkan. Tapi Nabi tidak bilang nawaitu somagotin. Somagotin itu artinya kan puasa untuk besok lah, itu sudah siang kok sudah saya puasa hari ini ya. Jadi mendadak ya. Apakah ada puasa wajib niatnya mendadak? Bisa jadi ya. Bisa jadi karena semalaman nonton bola kemudian capek lalu tertidur, ketika jam 8 pagi mau sarapan tidak ada makanan, baru dia gini, oh kalau begitu aku sekarang mau puasa bayar yang tahun kemarin ya. Nah kalau bayar puasa itu kan wajib, bayar puasa itu wajib, itu berarti puasa wajib. Karena puasa wajib mestinya tadi sebelum tidur sudah terlintas aja, oh besok saya mau puasa, itu sudah cukup. Tapi kalau betul-betul mendadak, lalu kalau begitu sekarang saya puasa podo-podo luwene ya, sama-sama lapar, mendingan saya pakai untuk bayar utang. Nah, itu yang tidak dibenarkan karena tidak menginapkan niat puasa. Niat ini sedemikian penting karena kualitas amal itu digantungkan dengan niatnya. Orang tidak berniat salah, tapi ternyata perbuatannya salah, tidak dinilai dosa. Atau sebaliknya, seperti yang sudah dialami oleh Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu meyakini kalau malam Ramadan tidak boleh mengumpuli istri. Itu sudah yakin ya, karena memang pada saat itu Rasulullah juga masih hidup. Semua sahabat kalau bulan Ramadan tidak mengumpuli istrinya sebulan suntuk. Umar bin Khattab juga yakin kalau itu tidak boleh. Tapi Umar bin Khattab ini karena ketika suatu malam menyaksikan istrinya kemudian tidak tahan, maka fawaqo alaiha, Umar bin Khattab mengumpuli istrinya di malam Ramadan. Beliau merasa salah ya. Merasa salah. Walaupun belakangan ternyata sebenarnya itu enggak salah. Baru belakangan diketahui, tapi ketika berbuat tuh merasa salah. Malam-malam mengumpuli istrinya, dan ini menyalahi kebiasaan yang ada. Pagi hari nggak tahu Umar itu cerita kepada siapa, akhirnya langsung viral gitu ya. Semua masyarakat Madinah tahu kalau tadi malam Umar bin Khattab mengumpuli istrinya. Karena seorang senior kok mengumpuli istrinya, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Lalu diturunkanlah jawabannya yang diabadikan dalam Al-Quran. Uhilla lakum lailatas siyami arafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu sekalian mengumpuli istri di malam bulan Ramadan. Dihalalkan. Tapi ayatnya kan di sana dikatakan fataba alaikum wa'afa ankum. Allah menerima taubat kalian, wahai Umar, dan memaafkannya. Jadi Allah menerima taubatnya Umar bin Khattab karena malam Ramadan mengumpuli istrinya, meyakini itu salah. Tapi sebenarnya kan tidak salah, karena nyatanya dihalalkan. Jadi merasa salah ternyata tidak salah. Sama kalau misalnya ada kita ini penjahat, kita disuruh membunuh seseorang, kita mau membunuh seseorang, akhirnya minta tolong dibuatkan racun, saya mau berikan kepada dia biar mati. Nah teman saya ini bikin racun,
bikin racun, taruh di gelas. Sebenarnya yang dia buat itu adalah perasan apel. Jadi apel itu diperes gitu, kemudian dibuat warnanya itu kayak racun gitu ya. Saya meyakini kalau ini tuh racun. Akhirnya saya berikan kepada orang yang saya ingin supaya dia mati gitu. Lalu saya minum ya. Saya tinggal pergi biar saya nggak menyaksikan kejadian sekaratnya itu. Tapi ternyata ada yang bilang lah dia minum itu malah menikmati gelender gitu dia. Ternyata dia itu perasan apel. Jadi walaupun dia tidak mati ya, saya ini yang nyingkir karena nggak tega melihat nanti dia akan sakaratul maut. Saya ini udah berdosa. Walaupun yang saya sajikan itu perasan apel, saya berdosa. Kenapa saya berdosa? Karena saya meyakini kalau itu adalah kejahatan. Jadi niat itu sampai di sana perannya menentukan kualitas amal. Ketika Rasulullah mengatakan fa ini idzan soimun, kalau begitu aku puasa, kata Aisyah, fuma atana yauman akhir. Kemudian di kesempatan yang lain Rasulullah datang lagi kepada kami, kepada Aisyah. Begitu datang, Aisyah mengatakan, wahai Rasul, uhdiya lana haisun. Kami mendapat hadiah hais. Hais itu olahan dari kurma. Saya tidak tahu diolah seperti apa. Kurma itu sehingga menjadi makanan favorit. Faqala arinihi. Lalu Rasul mengatakan, mana haisnya mana? Ditunjukkan. Ini Rasul makanannya hais. Kami mendapatkan dia hari ini. Lalu Nabi bilang begini. Asbahtu so'iman. Aku sebenarnya sejak pagi tadi itu berpuasa. Tapi karena kamu menyajikan hais. Fa'akala. Maka Rasulullah kemudian memakannya. Beliau itu puasa, sejak pagi udah niat puasa, tapi ketika dihidangkan kepada beliau makanan hais, fa'akala, lalu Rasulullah kemudian mengkonsumsinya, memakannya. Maka ini menunjukkan bahwa kalau puasa sunat, an-nasoimal mutatawi'ah amirun nafsahu. Kalau orang yang puasa sunat itu dia menjadi manajer dirinya sendiri. Terserah dia. Insa'atamama, kalau ingin melanjutkan puasanya, silahkan lanjutkan puasanya. Wa insa'a aftarot, tapi kalau ingin membatalkan, ya silahkan batalkan. Sehingga ada yang berpendapat tergantung jam berapa dia menawari makan. Sedang puasa sunat ditawari makan jam 5 sore, ya itu ditolak ya, karena sudah jam 5 sore ya. Sedang puasa sunat kita diajak syukuran jam 9 pagi, yaitu dijawab oh gitu ya. Ya karena terserah dia ya, terserah dia. Dan dia tetap mendapat pahala, pahalanya itu bisa-bisa menjadi dua ya. Pertama, pahala sudah berniat mau puasa sunat. Yang kedua, berpahala membahagiakan orang yang mengajak. Jadi terserah masing-masing. Kalau saya berpuasa sunat, kalau sudah di atas jam setelah duhur, ya kita terus puasa. Kalau sebelum duhur, itu untuk kebersamaan. Puasa sunat kita menjadi tuannya, menjadi manajernya. Tasaharu fa inna fi suhuri barokatan. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Makan sahur itu mengandung barokah. Ini kalau mas-mas yang punya anak kecil, jangan kita terbiasa menggunakan bahasa yang salah. Mau membangun anak supaya makan sahur, ayo bangun, makan sahur. Terus ya, ntar dulu, makan sahur ayo, biar besok puasanya kuat. Ya. Jadi sesungguhnya yang paling tepat tuh kalau mengajak makan sahur, jangan mengatakan supaya puasanya kuat. Ya.
makan sahur. Dalam makan sahur itu ada barokahnya. Karena memang Rasulullah menyebutnya fa inna fis suhuri barokatan. Dalam makan sahur itu ada barokah. Ada barokah sehingga kita perlu mengajak orang untuk makan sahur itu dikejar barokahnya. Bukan untuk supaya besok kuat ya. Memang hitung-hitung ya kita itu mau makan sahur kan memang karena ada barokahnya. Kalau bukan karena barokahnya itu nanti kalau sudah likur-likur terakhir ya. Likur terakhir itu tanggal berapa? Kalau 20 kan belum likur ya. Nah, 21 itu baru namanya selikur. 22 likur. 25 salah kan. 5 likur ya. Itu kalau udah likur-likur tuh biasanya kita kan sudah capek itu sudah tanggal-tanggal tua Ramadan ya. Mau makan sahur itu rasanya berat gitu ya. Kemudian lihat itu martabak sudah digoreng 2 kali gitu ya. Dikunyah gak lembut-lembut sambil ongap-ongap dah. Dalam hati ini kalau bukan karena ada barokahnya ndak mau gitu ya. Jadi kita memang makan sahur itu mengejar barokahnya. Sehingga dikatakan walau bijuratin minal ma gitu. Walaupun hanya seteguk air diniatkan makan sahur itu. Itu sudah ada barokahnya. Jangan kemudian tidak makan sahur. Dulu awal mula puasa dilakukan itu orang Islam masih mengikuti tradisi para ahlul kitab. Sehingga Rasulullah mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi, yang membedakan puasa kami dengan puasa orang-orang ahlul kitab itu adalah aklatus sahar, makan sahur. Orang ahli kitab karena puasa mereka tidak makan sahur. Tapi Rasulullah ingin berbeda. Kemudian disyariatkan supaya disunatkan makan sahur. Nah, kapan makan sahur itu? Zaid bin Sabit ini sahabat dekat Rasulullah ya, karena beliau menjadi sekretaris Nabi. Zaid bin Sabit ini orang dekat Rasulullah, beliau mengatakan tasaharna ma'an Nabi, kami makan sahur bersama Rasulullah itu koma ila sholati. Setelah makan sahur kemudian kami menunaikan ibadah sholat subuh, sholat fajar. Kemudian Zaid bin Sabit ditanya berapa lama jarak antara Rasulullah selesai makan sahur sampai kemudian sholat subuh. Kam bainal adzani was suhur, jarak antara adzan dengan makan sahur berhenti itu berapa? Dikatakan qadru khamsina ayatan, sekitar untuk membaca 50 ayat. Khamsina ayatan, sekitar untuk membaca 50 ayat. Jadi ternyata Rasulullah itu kalau makan sahur tidak di saat injury time baru berhenti ya, di mepet-mepet azan, tetapi ada jarak 50 ayat Al-Quran. Jadi begitu makan sahur selesai, kemudian membaca 50 ayat Al-Quran, lalu kumandang azan subuh. Nah 50 ayat itu berapa menit tuh? Ya tergantung yang baca aja ya. Tergantung yang baca. Kalau yang baca baru ya ayyuhal ladina manu gitu ya. Itu bisa setengah jam ya. Tergantung ya. Tapi lalu ada penjelasan, ini hanya untuk ilmu saja, untuk pengetahuan. Sebab kalau sekarang itu semuanya sudah serba mudah ya. Dulu itu tahun 97, tahun 2000 itu sebelum sudah ada handphone tapi belum ada handphone yang bisa untuk fit call, handphone yang ada tanduknya itu ya. Itu dulu kalau menjelang Ramadan itu berlomba-lomba menggandakan jadwal imsakiyah itu.
mana yang prokol, mana yang bodrek, mana yang semuanya pokoknya menggandakan. Terus dibagi habis setelah sholat Jumat ya laris manis, satu orang ngambil 5, ngambil 4 gitu ya. Coba sekarang kan sudah nggak ada, mana ada berebut ngambil jadwal imsaki, ya sudah nggak ada. Karena dulu memang masih belum terkonek ya. Sekarang itu kita sudah dimanjakan gitu ya. Kapan azan tahu, kapan imsak tahu gitu ya. Zaman Nabi itu lebih tradisional lagi. Musim gelap tidak ada lampu, itu perkiraannya itu adalah nah gambaran 50 ayat itu membaca surat Al-Mursalat. Bi suratil Mursalati arfan. Kira-kira membaca surat Al-Mursalat, coba nanti dilihat Al-Mursalat itu berapa. Itu awal sampai akhir dibaca, segitulah jarak antara makan sahur berhenti sampai kumandang adzan subuh. Maka penyusun kitab ini menyebut fafihi tulibas sahuru biayakuna qubailal fajri. Maka disunatkan makan sahur itu supaya qubailal fajri. Ada qobla, ada qubaila. Kalau qobla itu sebelum fajar, namanya qobla. Adzannya jam 5-7 menit, maka jam 5 menit itu namanya qoblal fajri. Tapi bukan itu yang dikendaki, tapi qubaila. Qubaila itu sekitarnya, mendekati. Ya mendekati, lalu kita sekarang menerjemahkan 10 menit. 10 menit itu dianggap waktu yang ideal lah. Berhenti makan, 10 menit berikutnya kemudian adzan subuh. Kecuali kalau yang memang tanggung ya rokoknya baru setengah batang masih itu ya sudah sedot yang lama shot gitu ya. Biar gak eman-eman ini ya. Tapi begitu sudah ada kumandang adzan, berhenti di situ. Nah, orang yang junub, ini kan bapak-bapak ini semuanya masih muda-muda semua ya. Kalau bulan Ramadan jam malam mengumpuli istri, kebetulan kok kemudian hujan gerimis, dingin, pemanas air mati ya gitu ya. Mau mandi kok masih greges itu misalnya. Maka untuk mandi jinabat itu tidak harus sebelum subuh. Jadi mandi jinabatnya itu tidak harus sebelum subuh. Boleh setelah subuh. Jadi setelah kumandang adzan, ya kalau sekarang mungkin jam-jam 5:15, setengah 6 baru mandi itu boleh dan puasanya tetap sah. Yang penting aktivitasnya itu berhenti sebelum adzan. Jadi harus qubaila ya. Jangan ambil waktu-waktu yang injury time, berbahaya ya. Mandinya boleh setelah subuh. Beda lagi kasusnya kalau misalnya ada wanita istri kita yang menstruasi. Wanita menstruasi, selesai menstruasi jam 2 dini hari, lalu mau puasa Ramadan, mandi selesai menstruasinya boleh setelah subuh. Setelah subuh baru mandi boleh. Tapi kalau jam 2 dini hari sudah selesai menstruasi, kebetulan suaminya jam 8 pagi mau berangkat tugas, 2 bulan gak pulang gitu ya. Lalu suaminya ingin ngumpuli istri, maka sebelum dikumpuli itu istri harus mandi dulu. Jadi tidak boleh langsungan itu ya. Menstruasi sudah selesai, mandi dulu, sudah suci, baru kemudian dikumpuli suami. Saat dikumpuli suami, 4:30 selesai, mau sholat subuh, baru mandi lagi gitu ya. Jadi mandinya itu menjadi 2 kali. Mandi yang pertama karena mau berkumpul dengan suami, mandi yang kedua karena mau sholat subuh. Ini supaya menjadi ilmu bahwa niat puasa wajib harus sebelum fajar, mandi keramas boleh setelah subuh. Tapi wanita selesai menstruasi mau berkumpul dengan suami harus mandi dulu sebelum berkumpul.
Kemudian nanti menjelang sholat dia mandi lagi. Qadru khamsina ayatan. Jadi kira-kira 50 ayat. Nikmas sahurul mukmini at-tamru. Nah ini banyak pemahamannya ini. Kata Rasulullah, sebaik-baik makan sahur itu adalah menyertakan mengkonsumsi tamar. Ada tamar, ada rutab. Kalau tamar itu kurma yang sudah dijemur, ya seperti yang dijual-jual itu loh. Apa namanya? Selai. Nah, kurma yang sudah dijemur itu namanya tamar. Tapi kalau rutab itu rutop itu kurma yang gemading, kurma yang tidak tahan lama, ya masih basah ya. Rasulullah mengutamakan yang rutab, tapi kalau rutopnya itu tidak ada ya menggunakan tamar. Nah, Rasulullah mengatakan sebaik-baik makan sahurnya orang beriman itu adalah menyertakan kurma. Ini juga diartikan Rasulullah itu menghargai produk dalam negeri. Supaya UMKM itu bisa berjalan dengan baik, maka kurma harus dipromosikan gitu ya. Nah kalau kita orang Indonesia nggak punya kurma, punyanya degan gitu ya misalnya ya. Jadi kurma ini Rasulullah menyebut ya. Di samping juga ada seratnya, baik untuk mata, untuk kesehatan mata. Nah kita orang Indonesia monggo sekarang ya, mau itibak Rasulullah memakan kurma bagi yang punya ya. Kalau yang nggak punya ya sudah, tadi saya bilang nggak punya kurma ya degan juga boleh, semangka juga boleh ya. Nah, punyanya apa gitu. Tapi Rasulullah menyebut tamar. Ista'inu bito'amisahari ala siyamin nahar. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan makan sahur untuk menghadapi puasa siang hari. Jadi di sisi lain Rasulullah menyebut minta tolonglah kamu untuk puasa dengan makan sahur. Tapi tadi makan sahur niatnya adalah mengambil barokahnya. Dengan makan sahur kemudian badannya menjadi fit, itu barokahnya makan sahur. Wabil qailulati ala qiyamil lail, dan tempuhlah kamu qailulah. Qailulah itu tidur sakliyeban sebelum sholat duhur ya. Nah, sakliyeban itu berapa? Jangan beberapa kliyep kayaknya. Nah, beberapa kliyep ya lama. Qailulah. Ini disunatkan betul memang ya. Jadi ngeletak sebentar sebelum sholat duhur. Memang sholat duhur yang paling baik itu awal waktu gitu ya. Sehingga ya, tapi ini kan mungkin nggak berlaku bagi kalian yang sekarang hadir ini, maksudnya di kantor tidur ini, habis pengajian langsung tidur semua itu. Ditanya sama atasannya, kenapa tidur? Tadi pengajiannya suruh tidur dulu gitu ya. Wah, aku sih nanggung utusannya. Jadi qailulah itu artinya tidur sebentar sebelum sholat duhur. Sebelum sholat duhur. An-naumu wasaton nahari, tidur di tengah hari. Qailulah namanya. Supaya apa? Wabinaumi naharon yakwi ala qiyamil lail. Supaya tarawih nanti malam itu tidak angop terus gitu ya. Jadi supaya tarawihnya nanti malam itu gesit, bagus ya kita siang tidur. Qailulah. Nah kalau kemudian qailulah juga mungkin soal waktu tidak bisa, maka prinsipnya adalah siang itu memang perlu ada istirahat, tidur. Gak bisa sebelum duhur ya jam 2, setengah 3 gitu. Supaya malam nanti itu kita menjalani tarawih bisa lincah, bisa terampil ya. Jangan tarawih ngap
Seolah ada itu ketangkap CCTV yang dibawa malaikat nanti lucu jadinya. Supaya qaulullah itu menjadi, inilah yang dimaksudkan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah ya. Niatnya itu supaya malam nanti tarawehnya bisa lebih bagus ya, lebih sehat. La yazalun nasu bi khairin, kata Rasulullah, umat Islam ini akan selalu ada dalam kebaikan ma'ajalul fitro, selagi mereka mau menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Apa yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka? Ini kalau nggak ada penjelasan nanti jam 5 sore berbuka ya. Alasannya karena menyegerakan ya. Ajala yu'ajilu takjilan, artinya menyegerakan. Takjil itu menyegerakan. Maksudnya kalau sudah datang waktu maghrib yakin maka segera berbuka, jangan menunda-nunda itu. Tapi di Indonesia ini memang ahli otak-atik matuk ya. Yang takjil harusnya itu artinya menyegerakan, tapi takjil itu artinya kolak gitu ya, tahu isi gitu kan ya. Ya, mau kemana? Bentar mau nyari takjil dulu gitu ya. Jalan Sudirman tuh kalau Ramadan banyak yang jualan takjil kan gitu akhirnya. Takjil itu menyegerakan. Tapi ya nggak dosa lah, boleh aja, justru Indonesia asik gitu ya. Bahasa Arab bisa untuk memberi nama kolak gitu ya, takjil ya. Disegerakan. Berarti manusia tidak dalam kebaikan kalau menunda-nunda buka puasa ketika maghrib sudah manjing, sudah datang. Nanti kalau jenengan pas di masjid itu ada buka puasa bersama, tolong muadzinnya itu diingatkan. Begitu maghrib tuh jangan langsung panggil, ambil mic langsung melengking adzan ya. Itu buru cengkilangan delek itu apa itu? Buru cengkilang. Mau nyari ikan yang kecil, yang gede malah lepas ya. Dia maunya nyari pahala, tapi malah kehilangan momen. Mestinya begitu sudah masuk maghrib ya batalkan dulu puasanya itu. Ya sekedar minum atau apa, ya setengah gelas 1 gelas, baru kemudian azan gitu ya. Minum setengah gelas kan nggak sampai 30 detik kan, ya, segera dibatalkan dulu ya. Jangan membatalkannya terus makan gitu, segelegian baru azan ya kasep lagi nanti. Ya. Ini gimana muadzinnya? Tadi pengajiannya suruh menyegerakan ya. Ya menyegerakan itu artinya membatalkan. Ma'ajalul fitro, selagi menyegerakan berbuka puasa maka kita dalam kebaikan. Sebaliknya kalau menunda-nunda buka puasa itu bukan kebaikan. Nah orang Yahudi, orang Nasrani dulu yang puasa itu yu'akhirunahu. Mereka biasa menunda-nunda itu. Menunda-nunda buka puasa bahkan tidak segera ya. Ahabbu ibadi ilayya, dalam hadits qudsi Allah mengatakan hambaku yang paling aku cintai adalah ajaluhum fitro, mana diantara mereka yang paling segera melakukan buka puasa. Tentu setelah jelas masuk waktu adzan maghrib. Yang terakhir orang yang memberi buka puasa kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berbuka. Maksudnya memberi buka puasa manfattoro soiman, siapa yang memberi orang berpuasa membatalkan. Ini kalau mau diterjemahkan yang ekstrim itu
Yang membatalkan puasa itu kan hanya legender yang pertama toh. Iya. Iya. Jadi misalnya nasi 1 piring gitu. Terus dimakan. Yang membatalkan puasa itu kan emplokan yang pertama aja. Ya. Sehingga orang kalau menerjemahkan siapa yang memberi buka puasa sehingga batal puasanya mendapat pahala, akhirnya apa? 1 piring itu bisa untuk 200 orang itu. Ya, tiblok sedikit gitu ya. Ya, gitu kan. Karena yang membuat batal kan hanya yang nyebrang ke tenggorokan pertama kali. Nah, ini tidak begitu maksudnya gitu ya. Tidak begitu maksudnya kemudian nanti 1 piring untuk 100 orang. Yang penting batal nih, yang penting batal. Ini namanya pesta. Oh, apa? Tipis-tipis yang penting rata gitu ya. Ya, pesta. Kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala itu sama dengan pahalanya orang yang berpuasa itu. Tapi orang yang berpuasa diberi buka puasa, pahalanya itu enggak berkurang diambil oleh orang ini, orang yang menyiapkan buka puasa. Dia mendapat pahala, ini juga mendapatkan pahala, tapi tidak mengambil pahala milik orang yang berpuasa. Layangku sumin ajri so'imi saya, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi di sini yang dimaksudkan ajru ka ajrihi wal afdolu isba'uhu. Yang utama itu adalah dia sampai kenyang. Maksudnya itu sampai secukupnya. Jadi apa pantese lah. Memang kamu mau kalau diberi makan itu hanya samplo antok ya. Karena kita kan nggak mau diberi makan hanya samplo antok, maka kalau kita memberi juga harus sampai beremplok-emplok itu ya, artinya sampai cukup ya, sampai cukup. Jadi sekarang harus sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, sedapat mungkin di keluarga kita masing-masing itu sesekali atau beberapa kali kita itu mengajak orang lah supaya bisa berkesempatan makan di rumah kita. Buka puasa itu kalau kami misalnya di rumah berlima ya. Buka puasa untuk 5 orang itu ya, untuk 5 orang makan satu keluarga 5 orang. Ujuk-ujuk datang, assalamualaikum pas maghrib 4 orang, coba disuruh makan semua, pasti cukup ya. Pasti cukup itu. Makanan itu aneh seperti itu ya. Ini hanya untuk 5 orang, tamunya datang 4 orang, coba diajak makan bareng, mesti cukup. Kenapa cukup? Karena yang ngambil tuh langsung kiro-kiro gitu ya. Iya, kiro-kiro pasti ya. Itu sudah pasti itu ya. Iya, kan cukup akhirnya itu. Saya pernah mendapat jatah bahwa Jumat berkah, kalau Jumat pagi itu kan bawa sarapan itu. Saya prediksi itu yang datang itu 18, karena memang biasanya itu 14, 18 gitu. Paling banyak 20 itu. Saya bayar untuk segitu. Tak itu yang datang itu 33. Duh mateng ya, segitu banyak. Ada salah satu anggota itu, Pak Haji, saya tak pulang deh, nanti tidak cukup. Sebenarnya nang gini, sudah, ayo prasmanan gitu, prasmanan akhirnya cukup nyatanya ya. Karena ngambilnya ngukur ya, asik karena banyak orang gitu ya. Apalagi pengurusnya delok terus, gitu kan ya. Jadi itu sudah menjadi keyakinan kita bahwa makanan yang sebenarnya untuk 5 orang itu akan cukup 8 orang. Kalau nggak percaya jenengan silakan buktikan. Nanti akan punya pengalaman. Betul itu ya. Nah, kalau kita bisa mengundang orang lain berbuka di rumah kita, itu luar biasa ya. Dan kita membahagiakan orang juga podo senengi lah, podo senengi. Sama-sama senangnya. Makan bisa jadi orang itu lebih puas yang memberi daripada yang menerima. Ngasih orang langsung dimakan sampai amblas rasanya luar biasa, ketompo amale gitu ya. Tapi kalau kita memberi orang terus gak dimakan, kita bertamu 3 hari lagi, lah kok masih utuh? Udah besok lagi gak usah dikasih gitu ya. Ya karena tidak syukur nikmat. Baik rekan sekalian, ini yang kami baca pada kesempatan ini di seputar ibadah puasa. Saya ingin memberikan kesempatan, barangkali ada yang mau bertanya. Jangan bertanya kapan Idul Fitri, masih lama soalnya ya.
Baik, kalau tidak ada, ini sekedar menguatkan pemahaman kita. Kita sudahi sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.